Angkatan 6 Kota Parangpanjang, dan rekan saya Bu Sandra Willy akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya atau kelak akan menjadi bahan pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Oke, Bu Willy, selamat pagi. Selamat pagi Pak Dipa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau begitu Bu Willy, sebelumnya saya minta Bu Willy memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bu Willy. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sandra Willy. Saya mengajar di SMK 2 Negeri 2 Padang Panjang. Saya mengampu mata pelajaran fisika. Nah, di kurikulum Merdeka, mapel fisika ini berubah menjadi mapel IPAS, Project IPAS. Nah, di dalam mapel Project IPAS ini materi-materi yang ada di dalam mapel fisika terdahulu masih tetap dipelajari oleh siswa di SMK Negeri 2 Padang Panjang atau di SMK mana saja yang kejuruannya itu berbau teknologi. Ya, terima kasih Bu Willy yang sudah memperkenalkan diri. Santai saja kita Bu Willy ya. Saya mau nanya perasaan Bu Sandra Willy ini, bagaimana perasaan Bu Willy saat kita akan melakukan supervisi ini? Baik Pak, hal pertama yang saya rasakan jika saya disupervisi itu rasa senang yang luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu Pak? Jadi ada sesuatu hal yang bisa saya perbaiki sewaktu saya mengajar barangkali, ataupun dari perangkat-perangkat yang saya buat. Nah, ada koreksi dari bisa jadi dari rekan sejawat yang dapat memberikan masukan positif yang dapat merubah hal-hal yang belum saya capai di dalam pada saat saya mengajar. Berkaitan dengan supervisi yang akan kita lakukan ini, saya boleh tahu tentang apa saja atau aspek apa saja yang mungkin akan dikembangkan atau boleh dikembangkan, apakah itu dari murid, apakah itu dari guru. Saya tinjau dari diri sendiri saja dulu ya Pak. Kalau dari diri sendiri, dari istilah kalau merefleksi diri, artinya harus ada perbaikan di kegiatan selanjutnya. Jadi apa yang saya lakukan pada saat disupervisi, saya harus refleksi diri saya, bagaimana yang masih belum ada, bagaimana yang masih harus diperbaiki. Nah, kalau dari siswa sendiri, saya itu kalau di SMK terutama mau sekali melihat siswa-siswa saya itu ingin, dan rasa ingin tahunya itu untuk dengan mapel yang saya ajarkan itu rasa ingin tahunya tinggi. Dengan masuk kelas saja itu dengan absen yang mereka full, nah itu sudah menunjukkan antusias mereka. Kemudian ditambah lagi dengan bagaimana keterlibatan mereka dari diskusi, dengan presentasi kelompok, dan terutama nanti kita tidak lepas dari akhlak mereka ya Pak. Mereka juga harus bisa merubah kepribadian mereka, akhlak mereka menjadi yang lebih baik. Nah, kalau tantangan ini, kita berbicara tantangan, apa tantangan yang Bu Willy hadapi dalam mengampu mata pelajaran? Wah, kalau tantangan banyak sekali Pak. Kalau tantangan itu terutama mereka rata-rata dari siswa-siswa SMK itu kan mereka untuk mapel yang hitungan, fisika kan termasuk hitungan. Jadi mereka untuk mendengar itu saja mereka sudah gimana rasanya. Belum lagi mereka untuk mengikuti pelajaran, membuat tugas, apalagi kalau mereka disuruh untuk mencari tahu sendiri seperti apa saja hal-hal yang berkaitan dengan istilah kontekstual ya Pak. Kita suruh mereka mencari sekaitan dengan materi atau submateri yang kita ajarkan. Nah, sekaitan dengan itu mereka terkadang malah ada banyak yang tidak fokus, banyak yang ngobrol, bahkan mungkin
banyak di antara mereka atau beberapa di antara mereka yang sempat tertidur juga. Jadi itu salah satu tantangan. Ya, keinginan mereka itu kalau di SMK masih di bawah standar lah Pak. Berarti Itu tantangan berkaitan bagi siswa ya. ya. Nah, berkaitan dengan ini, seperti kita kali ini, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan? Yang saya persiapkan terutama itu ada 5 yang saya siapkan. Saya membuat ada di sana RPP-nya, kemudian ada LKPD-nya, kemudian saya juga membuat bahan ajar untuk pedoman bagi siswa. Nah, bahan ajar ini pasti saya bagikan sebelum kelas dimulai, bisa jadi 1 atau 2 hari sebelum kelas dimulai biar mereka bisa baca di rumah. Kemudian saya juga membuat instrumen penilaian. Nah, jadi dari perangkat-perangkat, kemudian dari media-media juga saya buat. Media itu yang saya buat saya persiapkan semenarik mungkin, biar konsep dalam kepala mereka fisika itu sulit, fisika itu tidak mudah bagi siswa semua. Jadi sedikitnya agak menyenangkan lah dengan dilakukan perubahan mindset, menganggap yang sulit ternyata mudah dengan media-media yang disiapkan. Salah satunya saya pakai media games, tapi ini kan harus pakai jaringan internet Pak. Jadi kalau seandainya kita tidak punya jaringan internet, baik mereka di HP mereka atau di laptop mereka, kita juga tidak bisa apa-apa. Nah, jadi itu salah satu yang sangat-sangat dibutuhkan dalam materi yang akan diajarkan ini. Memang ya harus ada jaringan internet, dan saya tidak melarang mereka untuk membawa HP, tapi asalkan memang saya kontrol betul selama pembelajaran. Tidak ada kegiatan lain selain aplikasi yang ibu berikan, dan games yang diberikan itu memang sesuai dengan yang ada di dalam RPP. Nah, berkaitan dengan yang tadi, kita mungkin bertanya sedikit. Dalam presiden kita punya tujuan, ya, seperti ada area-area atau aspek-aspek yang perlu kita kembangkan. Ya. Nah, kira-kira apa sih target atau pencapaian yang akan dicapai atau raih di dalam kegiatan tersebut? Jadi ada beberapa area pengembangan yang hendak saya capai, yang sudah saya konsep di dalam kepala saya. Yang pertama itu dalam pengelolaan kelas. Jadi setidaknya pengelolaan kelas itu saya harus kuasai. Saya tahu siswa-siswa saya itu apakah dia auditori, apakah dia tipe daya belajarnya itu visual atau bagaimana. Saya harus mengetahui pengelolaan kelas, dan mereka juga kita harus juga dari awal itu harus bikin perjanjian kelas seperti apa. Jadi di dalam saat proses pembelajaran mereka tidak ada pelanggaran apapun. Kemudian perjanjian itu ya seperti kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita buat sebelum materi dimulai atau di awal tahun ajaran kita. Kemudian mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah. Nah, materi secara jelas dan mudah ini supaya siswa mudah memahami, kan harus kontekstual Pak, harus dicontohkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ saya di dalam media, video-video yang saya tayangkan itu memang saya ambil dari kejadian sehari-hari, apa yang materi real, apa yang ada, apa yang di dalam RPP itu memang saya cari. Ini yang harus ditayangkan ke siswa, harus dimecinkan gitu Pak. Kemudian dalam menyajikan kegiatan pembelajaran itu yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Nah, kalau di SMK siswa itu seperti apa? Nah, ini cocok Pak, materi hukum book dan elastisitas ini. Saya tanyakan tentang shock breaker, tentang tentang kenapa ya Nanda ketika di jalan berlubang itu kita naik mobil, kita naik motor, ketika di jalan berlubang yang pengemudinya tidak tahu kalau situ ada lubang, kenapa kita merasa nyaman? Kenapa kita tidak merasa terlempar keluar mobil atau bagaimana? Nah, itu tadi karena adanya shock breaker, mereka tahu Pak apa penyebabnya.
mereka itu kan kebutuhan mereka juga, mereka pakai kendaraan sehari-hari gitu. Kemudian terakhir mengembangkan kemampuan sosial ekonomi emosional dalam menghadapi siswa memiliki keberagaman kemampuan. Nah, kira-kira mungkin itu yang ingin saya capai. Iya, jadi di dalam supervisi yang akan kita laksanakan, yang pertama ya saya sarankan persiapan ya perangkat sementapnya, kemudian sudah ada pemetaan siswa bagaimana kemampuannya yang berbeda-beda. Ya. Sampai itu juga kita perlu juga melakukan penanganan berkaitan dengan kompetensi sosial emosional. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita juga. Oke, baik Bu Wel, terima kasih sudah memberikan informasi sebelumnya sebelum kita melakukan supervisi. Mudah-mudahan supervisi kita nanti akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan bisa kita sepakati harinya Jumat. Oke, Bu Wel, terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah rapi. Ya, kelompok mana? Sudah ada KTP-nya. Nah, kelompok 3. Yang kedua tolong dibacakan. Nihatul. Setelah siswa melakukan praktikum terkait hukum melalui Dimulai. Nanti Ananda top 3 nilai tertinggi 1, 2, 3 ada reward, ada hadiah. Akan itu. Ya. 3, 2, 1, silakan dimulai. Nah, coba satu orang. Yang berfungsi menahan agar tekanan tidak berubah-ubah sehingga terjadi pemagasan yang sempurna serta menyerap getaran dan penyusutan yang terjadi di permukaan. Nah, itu jawabannya ya, nak ya. Ya, Bu. Jadi ada peredamnya di sana di dalam mesin kendaraan bermotor. Salah satunya kita mundur lagi ke tampilan ibu yang sebelumnya tadi tentang shock breaker. Salah satunya itu juga dimanfaatkan di dalam mobil. Jadi anak kan sering naik mobil, sering naik kendaraan ketika melewati jalan berlubang. Coba Anda bayangkan jika tidak ada shock breaker, jika tidak ada peredam kejutan tadi, apa yang terjadi terhadap penumpang? Nah, akan terombang-ambing, merasa tidak nyaman. Coba bayangkan dalam perjalanan jauh dari sini ke Pekanbaru. Ya, nah Anda bisa membayangkan ya seperti apa kejadian perasaan penumpang di dalam mobil tersebut. Ya, mana baik dijadikan meter Anda semua tapi sudah saran instruksikan tadi kalau kita ya ini komputer mana yang mau pakai? Silakan.
sudah diukur? Berapa sudah dituliskan? Nah, boleh. Ya. Harus teliti nak melihatnya, ya. Di sini diisikan. Panjang awal tadi ya, isikan di sini. Panjang awal itu sebelum yang digantungkan beban. Ya, turunkan dulu. Ulang lagi. Ananda, kalau tidak paham, boleh angkat tangan bertanya, Ibu bimbing Ananda. Invincible. Ini ya. Jangan siramai. Yang 250. Ini sama bersama. Apa tuh? Ya. Nanti yang didengarkan ambil data sudah selesai kan? Nah, pegas yang dua lakukan hal yang pertama mulai dari pulang. Ya, silakan. Apa lagi? Pelajaran punggung adalah gaya penerbangan pertambahan panjang tegas berbanding terbalik berbanding lurus. Ya. Itu semakin tinggi nilai pertambahan panjang tegas, Ya. maka semakin besar gaya yang bekerja. Ya. Ada lagi, Habib? Cukup? Nah, tepuk tangan Bu Habib. Silakan Ibu utarakan kesimpulan yang didapat. Yang lain dengarkan. Kesimpulan dari buku adalah jika daya tarik yang didirikan pada suatu pegas tidak memiliki batas elastisitas suatu benda, maka pertambahan panjangnya akan membagi. Semua dari kesimpulan yang sudah diutarakan oleh teman-teman Ananda, Habib dan Syifa tadi, bisa Ibu sampaikan, Ananda bisa melihat di depan ada berapa kesimpulan yang bisa
Yang pertama silakan dibacakan oleh Jemiza. Gaya pada keras dan persatuan yang berat berbanding lurus. Tinggi dan perkembangan panjang berat akan mengikuti gaya yang berbeda. Nah, yang kedua silakan dibacakan Fauzan. Membuat yang dengan punggung yang menjelaskan tentang segala maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis dan sis agar tidak melewati benda nada yang akan berat elastis. Nah, yang kedua terakhir silakan Zaki. Bacakan Zaki. Ini hadiah ya untuk peringkat pertamanya. Siapa tadi? Yang kedua, silakan Jenny. Ini hadiahnya. Yang ini belajar dengan ibu. Ya, apakah mengerti paham dengan apa yang ibu jelaskan? Paham. Silakan. Terima kasih. Perlahan gerak, gerak, bersyukur mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Matius, calon guru putra SMK Negeri Gorong Panjang. Pada pagi ini akan melanjutkan kegiatan coaching, yaitu merupakan salah satu tugas dari calon guru putra di modul 2.7. Pada pagi ini sudah hadir dari juga pendamping PD atau Sri Wahyuningsih bersama kita. Mudah-mudahan kita ini berjalan dengan lancar. Melanjutkan dari observasi kelas kita lanjut ya. Namun pada hari ini juga sudah siap. Insya Allah siap. Gimana keadaannya Bu El? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi setelah kita melakukan kegiatan pra, kemudian observasi, kemudian sudah mulai ke proses pembelajaran, praktek pembelajarannya di kelas, kemudian ada lagi kesempatan untuk bicara kita berkaitan dengan sudah refleksi dulu kegiatan yang kita laksanakan untuk pra, melihat dalam kelas langsung sudah alhamdulillah semua rangkaian kegiatan yang direncanakan dari itu sudah berjalan dengan baik, mulai dari resepsi sampai ke ini semuanya sudah sangat baik. Jadi mungkin ada beberapa pelajaran yang mungkin perlu disampaikan, itu adalah kemampuan kompetensi emosi anak yang lebih perlu nanti kita perhatikan. Oke Bu ya, yang pertama mungkin pertanyaan awal, apa sih kira-kira yang dilakukan semua dalam proses Baik Pak, kalau ditinjau masalah hambatan, mungkin ini dari banyak sisi ya Pak. Terutama di dalam pembelajaran materi hukum ini, saya seperti yang disampaikan di pembicaraan terdahulu kepada Pak, butuh jaringan koneksi internet. Nah, walaupun mereka memakai laptop, kan saya sarankan anak-anak boleh bawa laptop, bawa HP berpaket, karena kita butuh jaringan internet. Nah, kadang mereka ada yang beralasan, tapi tidak banyak, hanya beberapa saja. Paket saya habis Bu, saya tidak ada paket, tethering dari kawan juga susah, seperti itu. Jadi salah satu untuk
antisipasi itu, nah saya sarankan boleh pakai tethering dari ibu dulu. Nah itu. Jadi kemudian ini mungkin dari pelajaran fisikanya yang anak-anak kita ini yang tidak semuanya berminat ya Pak. Mereka hanya kalaulah kehitung-hitungan mereka mulai semangatnya, ada yang tiduran, ada yang malah menerawang saja. Tetapi dari kalau ditinjau dari semangat mereka tertarik dengan aplikasi-aplikasi yang saya gunakan seperti Teams, Word itu kan praktiknya pakai Pet Colorado. Nah mereka hampir semuanya bekerja. Malah yang suka main-main, nah mereka dia yang memasukkan datanya, menginput datanya seperti itu Pak. Jadi dengan menerapkan diferensiasi Iya. sesuai minat mereka, minatnya gadget, Media atas gadget, kemudian Iya. kira-kira apa sih Pak Tantangan mungkin ini Pak, saya harus kreatif mencari bahan yang menarik minat mereka, seperti pelajaran ini harus kontekstual, harus dicarikan contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Nah tepatnya ini cocok sekali dengan materi ini. Mereka biasa menggunakan kendaraan bermotor. Nah apa saja yang berhubungan dengan materi hukum ini dan elastisitas ada mereka temukan di kendaraan bermotor. Mereka tahu alat-alat apa saja yang berkaitan dengan materi ini. Kemudian praktek-praktek dalam kehidupan sehari-harinya, yang kejadian-kejadiannya sangat dekat. Nah yang mereka abaikan. Nah jadi itu saya harus kreatif tantangannya. Nah untuk mencari kreatifan guru ini itu merupakan suatu tantangan ya Pak. Kemudian mengajak mereka untuk bersemangat, kan? jadi bagaimana Ya. ini apakah puas Proses ya Pak, alhamdulillah kalau proses saya puas karena dari apa yang saya rencanakan di RPC, kemudian prakteknya di dalam kelas, tidak satupun langkah yang terlewat. Insya Allah sesuai lah Pak, walaupun mungkin kekurangan waktu juga. Nah karena kan kita praktek, kita nggak sama kemampuan mereka dalam satu kelompok. Dari satu kelompok lain ada yang bisa cepat selesai, ada yang tidak. Bahkan mereka ada yang sering mengulang-ulang Bu, bertanya Bu ini lagi, padahal yang ditanyakan tadi sudah dijelaskan. Itu seperti itulah. berarti dengan adanya perbedaan Ya. kemampuan kadang-kadang merasa Ya, tetapi kekurang puasan saya itu kalau sudah saya berikan soal terakhir di poskes di terakhirnya itu, nah tidak sesuai lah Pak hasilnya, karena mereka memang cenderung ke prakteknya, tapi kalau sudah diberikan soal hitungan tidak boleh hitungan jari yang langsung lurus. jadi kita sendiri nanti ujiannya atau pengambilan nilainya itu lebih banyak. Oke, kira-kira apa hal-hal yang positif yang bisa dilakukan sama positif? Yang positif banyak Pak. Hal yang positif kalau dari saya pribadi sebagai seorang ibu, saya harus mampu memahami seperti apa gaya belajar si anak ini. Walaupun mereka berkelompok, mereka auditori, saya harus paham satu persatu dari nilainya. Apakah anak ini hanya bisa visual atau bagaimana. Dan kalau apa tadi Pak? Ya yang kinestetik, seperti itu dia belajarnya harus saya pahami. Kemudian Iya, enggak ini hal yang positif. ya. Kalau dari siswa, ada siswa saya yang seperti ini Pak. Dia tidak mau pegang mouse. Saya perhatikan dari awal kenapa tidak mau pegang mouse, Nanda, kenapa? Ibu saya nggak pernah diajarkan di SMP. SMP di mana? Di sana Bu, katanya kan. Nggak pernah sama sekali.
kalau begitu hari ini mulai pegang mouse, mulai menggerak-gerakkan. Dari situ dia senang Pak. Dia tidak memang takut, tidak mau dia pegang perempuan, memang tidak mau dia pegang. Jadi itu hal positif yang saya dapatkan. Kemudian dari games yang saya berikan itu mereka lebih berpikir kreatif. Pertanyaan di games itu mudah Pak. Kelompokkan benda-benda berikut, benda elastis dan non elastis. Elastis kan karet, yang non kan seperti kayu, batu, seperti itu. Mereka itu hal-hal positif yang tahu bisa lah mereka membedakan yang diabaikan selama ini dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang positif juga ya. Banyak sekali. Itu kan kira-kira dari pembelajaran yang sebelumnya nih, dari Ya. pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kira-kira apa saja atau hal-hal apa saja yang mungkin perlu lakukan perubahan pertemuan selanjutnya? Perubahan mungkin dari segi apa ya Pak? Itu saya tetap memakai aplikasi yang sama, tapi lebih dirubah. Kan kalau di sana di aplikasi di games yang instan seperti itu kan banyak menunya. Nah, tidak harus itu saja, dibuat yang lebih menarik. Saya ubah settingannya ke aturan waktunya mungkin lebih dipersingkat. Siapa yang ada di kan istilahnya kan terakhir nanti saya berikan reward ke anak-anak itu. Jadi mereka main games dapat ilmu, kemudian ada gitu ada terakhirnya mereka di semangatnya seperti di bagian terakhir ini Pak yang reward ini. Masih ya? Ya. Jadi modifikasi ya. Ya, modifikasi Media pembelajaran. Jadi kan saya alternatif juga. ya. Rencana tidak lanjut dulu berkaitan ini ya? Mungkin apa ya Pak, kalau untuk dari hasil post-test bagi siswa yang masih bernilai di bawah batas KKM, artinya kan dilakukan perbaikan remedial. Nah, sebelumnya mungkin dijelaskan kembali materi-materi bagaimana mereka yang belum paham, atau dilihat dari soal-soal mana yang belum lulus dijelaskan kembali. Nah, bagi siswa yang sudah lulus mungkin bisa diberikan pengayaan untuk mempertinggi ilmunya di materi tersebut. Nah, oke dulu ya. Kira-kira sekarang kita bicara pengembangan diri. Jadi kira-kira aspek apa saja yang perlu dikembangkan dari ini pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pengembangan kita untuk bagaimana yang menjadi